Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sekali lagi kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa pemazmur ingin Allah memperlihatkan kepadanya mengenai petunjuk dan ketetapan-ketetapan Allah. Ini hal yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Apa yang pemazmur inginkan adalah Tuhan memperlihatkan kepadanya tentang kebenaran-kebenaran Allah. Ini menjadi doanya. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah kita juga pernah terlintas dalam benak kita untuk berdoa kepada Allah, ya Tuhan, perlihatkanlah petunjuk-petunjuk-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Apakah kita pernah berdoa semacam ini Bapak Ibu saudara sekalian? Kemudian kalau kita lihat di bagian selanjutnya, apa niatan pemazmur ini untuk meminta Tuhan menunjukkan kepadanya hukum-hukumnya? Dia katakan karena ia hendak memegangnya sampai akhir. Pemazmur berniat untuk memegang ketetapan dari Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini komitmen yang sungguh-sungguh. Pemazmur berniat untuk terus setia sampai akhir hidupnya memegang teguh firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, pernahkah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memegang firman-Mu, kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ini suatu komitmen yang total. Kemudian di ayat selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga melihat bagaimana pemazmur juga meminta untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini doa yang sangat baik. Dia berdoa supaya dia paham akan firman Tuhan. Mari kita refleksikan dengan kehidupan doa kita Bapak Ibu. Apakah kita pernah meminta agar kita itu mengerti kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah ketika kita membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, banyak sekali yang kita tidak mengerti, bukan? Mungkin kita bertanya-tanya, ini bagian ini apa maksudnya? Apa artinya? Karena ya memang banyak hal yang menjadi latar belakang yang kita tidak cukup paham. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita pernah meminta hikmat Tuhan agar kita sungguh-sungguh mengerti? Karena sesungguhnya memang hanya Tuhan, Sang Pemberi firman itu yang mampu memberikan kita hikmat juga untuk dapat mengerti kebenaran yang Ia sampaikan. Nah, kenapa pemazmur ingin mengerti firman Tuhan? Bukan untuk bangga-banggaan Bapak Ibu, bukan hanya untuk mengisi kepala dengan banyak pengetahuan, banyak doktrin mengenai firman Tuhan, tidak. Tapi dia katakan, ia ingin memeliharanya dengan segenap hati. Kita garis bawahi dengan segenap hati. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ia ingin mengerti firman Allah agar bisa firman itu dipelihara di dalam hidupnya dengan kesungguhan hatinya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita juga yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, paling tidak tentang larangan-larangannya, perintah-perintahnya. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak yang sudah kita pelihara di dalam kehidupan kita? Seberapa banyak yang sudah kita pelihara sedemikian rupa? Kalau secara kualitatif kita bisa bertanya, seberapa besar niatan kita
untuk terus memelihara firman itu di dalam hati kita. Saudara, doa yang ketiga yang dinaikkan pemazmur. Di bagian ini pemazmur meminta Tuhan untuk menolongnya agar dia bisa hidup menurut ketetapan Tuhan. Kalau di awal dia minta untuk diperlihatkan, kemudian minta untuk dibuat mengerti, paham apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga ini dia meminta agar dia bisa hidup sesuai dengan firman itu. Hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Mengapa pemazmur ingin hidup menurut jalan-jalan Tuhan? Jawabnya adalah karena dia menyukainya. Wah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini sekali lagi hal yang sangat luar biasa. Seseorang menyukai firman Tuhan. Si pemazmur ini suka hidup dalam firman Tuhan. Mari kita refleksi bersama Bapak Ibu. Jujur saja, banyak dari antara kita seringkali tidak menyukai firman Tuhan sedemikian. Bahkan kita merasa aturan dalam firman Tuhan seringkali tidak menyenangkan, tidak menyukakan hati kita. Sesungguhnya kita tidak suka mungkin. Seringkali kita dapati bahwa sekiranya perbuatan kita itu tidak ada konsekuensinya, tentu saja kita lebih memilih hidup tidak menurut firman. Dan seringkali mungkin kita lebih menuruti firman hanya karena kita takut konsekuensi buruk yang akan terjadi pada kita jika kita tidak menuruti perintah Tuhan, bukan? Seringkali ketaatan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak lahir dari kecintaan kita. Ketaatan kita tidak muncul dari kesukaan kita akan firman Tuhan. Sebagai contoh, jika kita diperhadapkan pada pilihan melayani atau tidak, mungkin kita akan cepat-cepat berkata kalau boleh pilih ya tentu saja tidak melayani. Kenapa? Karena melayani itu merepotkan, memberatkan, membatasi kegiatan kita, mengurangi waktu istirahat kita. Bahkan seringkali mendatangkan banyak masalah, membuat kita pusing. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk melayani, maka kita melayani. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk melayani, maka kita melayani. Mungkin karena kita takut kalau tidak melayani kita tidak diberi berkat, kalau tidak melayani kita akan hidup susah. Nah, dengan alasan seperti itu, maka jelas sesungguhnya kita lebih takut konsekuensi yang bisa terjadi pada kita jika kita tidak melakukan perintah Tuhan. Ketaatan kita bersumber pada ketakutan, bukan pada kecintaan pada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya dari pemazmur kita bisa belajar bagian ini. Kita mendoakan bagaimana kita diperlihatkan pada kebenaran-kebenaran Allah, ketetapan-ketetapannya. Kemudian kita juga dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga ditolong untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.